Pada tahun 2018 di sebuah acara kenaikan pangkat perusahaan, seorang programmer yang bernama Pan Seng kecewa terhadap keputusan CEO perusahaan yang mana mereka malah mengangkat karyawan baru untuk menjadi direktur. Atas hal itulah Seng yang sakit hati dan tadinya berharap bahwa dialah yang akan menjadi direktur langsung mengundurkan diri. Diketahui Pan Seng merupakan lulusan terbaik dari sekolahnya dulu. Gak hanya itu aja, ternyata Pan Seng merupakan seorang ahli dalam membuat situs juga peretasan. Hingga di suatu hari Pan Seng yang nganggur mendapat sebuah panggilan dari perusahaan game online. Singkat cerita, dalam pesawat Pan Seng dan calon karyawan baru lain diberi arahan singkat oleh senior mereka yang bernamaan. Secara gak disangka, berkat keahliannya itu, Pan Seng yang telah meretas ponsel mereka bisa tahu identitas karyawan baru lain. Dikarenakan perjalanan mereka menuju Kamboja cukup jauh dan harus transit selama 10 jam, An menyuruh Seng dan yang lain untuk bersenang-senang menikmati suasana selagi beristirahat. Entah ini di mana saya nggak ngerti karena dalam film kurang jelas. Yang pasti mah udah di Kamboja deh kayaknya. Kemudian tiba-tiba saat Seng dan yang lain berjalan-jalan dan melihat ciwi-ciwi cantik secara mengejutkan, sekelompok preman tiba-tiba datang dan langsung menculik mereka. 你们想要的东西啊，在外面老老实实工作肯定得不到。 Beberapa waktu kemudian, setibanya di lokasi Seng dan yang lain disambut oleh seseorang yang tampaknya bos di sana yang bernama Lu. Pada kesempatan itu, Lu meminta maaf pada mereka karena An dan anak buahnya telah membuat Pan Seng dan yang lain babak belur. Oh, ternyata si An kerja sama Lu dan gak mau menunggu lama, Lu kemudian mengajak mereka berkeliling. 底薪8000块，业绩超过3万，叫狗推，他们负责聊天进货。 Pertama-tama mereka diperlihatkan ratusan pegawai Lu yang mengelola situs judi online atau ya yang sering kita kenal dengan situs slot gacor. Sebagian dari mereka merupakan orang-orang yang sering menghubungi para korban dengan iming-iming akan mendapat keuntungan besar. Setelah menjelaskan semua, mereka kemudian diajak Lu ke ruangan keamanan internet yang mana tempat itu hanya diisi orang-orang pintar yang paham bahasa pemrograman. Orang-orang di ruangan itu digaji senilai 30.000 yen, berbeda jauh dengan orang-orang yang di bawah tadi yang hanya digaji 8.000 yen. Pada kesempatan itu juga Lu mengatakan kalau semua pegawainya dilarang menggunakan ponsel atau gadget mobile lainnya. Dengan sebuah akses khusus mereka juga diperlihatkan tempat lain yang ternyata adalah sebuah tempat host atau bandar judi online. Tempat itu diisi para wanita cantik seksoi yang dapat membimbing para korban memainkan permainan poker, roulette, bakarat, dan permainan judi lain. Setelah melihat-lihat, Seng yang gak terima jika dia ternyata akan dipekerjakan menjadi penipu mencoba untuk melarikan diri. Melihat perbuatan Seng yang gak sopan, An langsung menghentikan Seng saat itu juga. Di sore harinya, sebagian pekerja termasuk Seng diantar menggunakan sebuah bus ke tempat peristirahatan atau semacam barak gitu. Alih-alih mendapatkan tempat yang layak untuk tidur, mereka semua ternyata diberi sebuah tempat yang lebih pantas disebut gudang untuk mereka beristirahat. Gak lama kemudian An datang menghampiri Seng menyuruhnya agar mengabari keluarga dan berkata jika dia baik-baik aja. Setelah itu An kemudian menyeret salah satu anak buahnya yang telah berani kabur untuk diberi pelajaran. 人家有军队，荷枪实弹，你洗心吧。服务器在菲律宾、柬埔寨。 12 jam kemudian mereka akan memulai pekerjaan. Seng dihampiri oleh orang kepercayaan Lu yang kita sebut aja Yanto lah ya sesuai request. Pada kesempatan itu Yanto menyuruh Seng untuk mengurai data web, tapi melihat Seng malah nggak mendengar perkataannya, Yanto langsung menjewer Seng membuat telinganya hampir putus. Beruntung sebelum telinga Seng terputus, Lu datang tepat waktu meminta Yanto untuk lebih sopan agar Seng mau menuruti perintahnya. Mendengar hal itu tentu aja Seng yang ketakutan segera melaksanakan tugasnya.
Terlihat dengan jelas Seng dan yang lain membuat sebuah iklan judi online mereka agar bisa muncul di berbagai web, sampai-sampai mereka bisa mendapatkan hasil dari penyebaran iklan atau promosi yang mereka lakukan. Gak mau hidupnya membusuk di tempat itu, Seng menulis permintaan tolong dirobekan kertas dan membawanya ke toilet. Di sanalah dia segera menaiki kloset berusaha untuk mengeluarkan kertas yang dia bawa. Tapi sayangnya semua jendela telah dikunci dan dilapisi teralis besi, membuat Seng sangat kesulitan. Gak lama kemudian karena berat kloset yang dia injak tiba-tiba rusak hingga membuatnya terjatuh. Scene pun berpindah ke beberapa bulan sebelumnya di mana kita diperlihatkan seorang model cantik yang baru aja dipecat dari pekerjaan karena sebuah poster iklan judi yang memakai foto dirinya. Hingga di suatu hari cewek cantik yang bernama Ana ini dipanggil oleh temannya untuk pergi ke hadapan An. Di hadapan mereka berdua, An meminta Ana untuk bekerja sebagai bandar judi di kantornya. Dan karena gaji yang begitu fantastis, tentu aja Ana yang butuh uang untuk perawatan dan juga jajan seblak langsung menyetujui permintaan An. 也没有她漂亮啊。喂喂喂喂，安娜，等很久吗？没有没有。 Singkat cerita, Ana dan cewek-cewek lain calon bandar judi pun dibawa oleh An ke suatu tempat. Alih-alih mendapat transportasi udara yang layak, mereka semua disusupkan oleh An menggunakan jalur darat layaknya imigran gelap. Seperti yang kita tahu, setibanya di kantor, Ana dan yang lain diberi arahan terlebih dulu dan disuruh mengumpulkan barang berharga mereka seperti handphone, paspor, uang, dan yang lain. Di hadapan Ana dan yang lain, Lu mengatakan kalau mereka ingin pulang, mereka harus mendapatkan atau mengumpulkan uang senilai 5 juta yen dari para korban. 要连续录6个小时啊，口干的时候拿来润一下。 Ternyata yang Ana lakukan bukanlah live melainkan sebuah tayangan ulang yang bisa mengatur permainan si pemain. Hal itu dilakukan agar membuat si pemain ketagihan dan terus memainkan permainan hingga akhirnya rungkad. Setelah menjadi ahli, di suatu hari Ana yang gak bisa menahan sakit di perut meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke toilet. Dan dari sinilah awal mula Ana dan Seng bertemu. Gak berselang lama, Yanto yang mencari Ana menggedor-gedor pintu toilet. Mengetahui hal tersebut, Ana yang gak mau Seng ketahuan menyuruhnya untuk bersembunyi. Yanto langsung memberi Ana pelajaran karena mangkir dari pekerjaan, tapi ternyata diam-diam dia menyukai Ana. Hal itu bisa dibuktikan karena Yanto yang tahu Ana lagi mengalami menstruasi memberi Ana beberapa pembalut dan meminta maaf. Di tengah percakapan mereka, Yanto yang mendengar suara keran bocor segera pergi untuk mengecek. Sementara itu di waktu yang sama, Seng yang ketakutan dengan terpaksa menelan robekan kertas yang telah dia buang ke dalam toilet. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Yanto yang memergoki Seng gak mengetahui kalau Seng baru aja menelan sebuah kertas. Beberapa waktu kemudian di tempat lain, seorang pemuda yang baru aja mengantarkan pacarnya tiba-tiba mendapat pesan dari judi online yang dikelola Lu. Tergiur dengan hadiah yang ditawarkan atau tawaran Max Win, pemuda ganteng bernama Tian ini malah memainkan permainan tersebut. Tanpa diduga, Tian kini harus berhadapan dengan Ana yang menjadi bandar. Permainan demi permainan mulai Tian nikmati hingga di suatu momen setelah mendapat keuntungan yang besar, Tian segera berhenti bermain. Atas kemenangannya itu di hadapan teman-temannya, Tian mulai mendefinisikan cara untuk mengalahkan bandar dengan menaikkan taruhan. Ya, semacam mengasih pola-pola setan gitulah. Tian yakin jika mereka menaikkan taruhan terus-menerus, mereka akan menang. Demi memberikan hadiah untuk sang pacar, Tian kembali bermain hingga kemudian... Sangat disayangkan karena nafsu dan mempertaruhkan semua chip, Tian kalah telak dalam permainan itu. Mengetahui hal tersebut, dengan licik Seng mengirimkan sebuah pesan suara Ana yang menyuruh Tian untuk bertaruh dalam permainan roulette. Tertarik dengan tawaran itu, merasa kagok belang borontok eker, Tian meminjam uang pada rentenir untuk memberi hadiah ulang tahun pacarnya yang bernama Song Yu. Di tengah obrolan mereka, Tian mendapat petunjuk dari Seng yang mengaku sebagai Ana untuk memainkan permainan roulette. Dia pun segera mencari powerbank karena baterai ponselnya yang makin lowbat. Hingga sebelum permainan dimulai, Tian bisa memasang taruhan terlebih dulu dan memenangkan permainan.
Keesokan harinya, tanpa diduga saat Tian lagi bekerja sembari menonton basket, dia tiba-tiba dihubungi oleh Ana untuk memainkan lotre sepak bola seperti siapa yang memasukkan gol pertama, menit berapa dia memasukkan gol, tebak skor, dan yang lain sebagainya. Melihat tawaran yang begitu menggiurkan, Tian pun segera depo untuk memulai permainan. 手头有点紧，阿田，下走下走，能不能跟你预支3个月的薪资？ Tanpa diduga, atas saran dari Seng, Tian mengalami kerugian yang cukup banyak, dan untuk menutupi kerugiannya itu, Tian menyuruh orang-orang sekitar mendaftarkan dirinya ke situs judi milik Lu dengan kode referralnya. Saking ketagihan dalam berjudi, Tian menjual beberapa barang-barang mewahnya dan meminjam uang ke tetangga. 扫一下他们录取，免费抽奖罢了。同学，哎，帮我下这游戏，扫这个码。 Hingga di suatu hari, karena Tian udah tergila-gila dalam berjudi, gak bisa membayar hutang-hutang. Hal itu membuat para debt collector dan ibu-ibu arisan mengobrak-abrik rumah kedua orang tua Tian. 你这2天跟你借了好多钱。 Dikarenakan gak punya uang, para debt collector itu membawa Tian ke beberapa klinik untuk diambil darahnya dan dijual. Beruntung sebelum Tian tewas kehabisan darah, kedua orang tua Tian yang telah menjual beberapa lahan tanah keluarga melunasi hutang Tian. 钱我都凑够晒了，你还蛮应该放过我仔啊！ Tanpa diduga, bukannya kapok udah rungkat banyak, si tangkurak Tian malah makin menggila menggadaikan mobil Ford Mustang hadiah dari ayahnya senilai 300.000 yuan. Di waktu yang sama, sang ibu yang baru mendapati kalau Tian telah menghabiskan semua limit di kartu kreditnya menyuruh Song Yu untuk menjaga Tian. 来结束。我答应了叔叔阿姨的。 Singkat cerita, setelah bertemu, Tian menyuruh Song Yu untuk menyimpan nomor anak dan memasang taruhan. Pada kesempatan itu, Tian menyuruh Song Yu untuk bertaruh pada Korea Selatan 2-0 dengan taruhan 200.000 yuan. Setelah itu, Tian yang gak mau rugi memastikan Song Yu untuk bertaruh pada Jerman 100.000 yuan dengan skor 2-0. Secara mengejutkan, saat permainan berlangsung atas arahan dari Ana, Tian memenangkan permainan tersebut. Hal itu sontak membuat Tian begitu bangga sampai-sampai dia gak percaya dengan kemenangannya itu. Tapi di tengah kegembiraan, Tian mendapat kabar dari Song Yu kalau ternyata dia membatalkan taruhannya. Mendengar hal itu, tentu aja Tian yang udah melihat secercah cahaya di matanya seketika redup karena ulah Song Yu. 那是叔叔送你的生日礼物。备胎。 Keesokan harinya, karena demi mendapat untung banyak untuk menutupi semua